Sehingga meskipun sumber daya alamnya melimpah tetapi sebagian besar rakyatnya hidup dalam kefakiran intelektual dan material. Hanya segelintir elit yang hidup mewah pesta pora, hedonis dan wadonis. Perlu diketahui juga bahwa setiap rakyatnya sejak balita dicecoki doktrin atas nama pendidikan untuk hidup mengabdi kepada kerajaan. Fasilitas dan teknologi pembodohan dijejali atas nama kemajuan peradaban, agar rakyat tertidur lelap dan seluruh kekayaan kerajaan dibagi-bagikan atas nama dinasti moncrot. Seluruh elemen kerakyatan dibelenggu atas nama demokrasi, agar elit brutal bebas mengumpulkan harta atas nama rakyat dan sebagai wakil rakyat. Budak-budak itu pun menyerang Kuma dan teman-teman. Bagaimana mereka menghadapi serta menyelesaikan masalah ini? Duh, cepat Ambong. Bagaimana mungkin kita masuk bersama-sama? Lekaslah. Jika kamu tidak segera masuk, artinya kamu tidak ikut bermain. Oh, jadi begitu, ya Jabhu. Baiklah, kalau begitu. Hap. Nuansa dalam Cakrawala kali ini sangat begitu asing untuk sebuah arena permainan bagi Kuma dan teman-teman. Namun menariknya membuat mereka terperangah takjub, lantaran dari pancaran seluruh arah mata memandang sangat begitu luas, seakan tiada batas untuk mengekspresikan diri, terlebih dengan pikiran Kuma yang semakin berfantasi. Panorama terhampar rerumputan hijau cerah ceria, mengunduh semangat melangkah, bahkan hingga berlari bebas tanpa khawatir terbentur bahkan terjatuh, begitu juga seperti berguling-gulingan, melompat-lompatan hingga berulang salto ke segala arah. Perasaan mereka pun lepas dari rasa takut serta kekhawatiran dalam menghadapi permainan yang telah ditawarkan Jabu. Ya, inilah awal yang damai menuju petualangan mereka. Kesegaran udara sangat memukau perasaan, mengiringi denyut nadi, mengalir ke seluruh tubuh menuju gairah sebuah ambisi menggapai jawaban dari secuil pertanyaan yang tersembunyi di benak mereka. Apa itu kesadaran? Uniknya, di beberapa saat kemudian hanya ada satu pohon besar yang tiada sengaja mereka lihat. Pohon besar itu sangat memikat, bagai kutub magnet, dan seketika itu juga mereka berlari hingga jejak kaki pun tak tampak dari pijakan siapapun yang melaluinya. Di sanalah Kuma dan teman-teman berlari dan sesekali berjalan, benar-benar menikmati suasana itu menuju pohon besar tersebut. Terkecuali Ambong yang sudah tertinggal jauh. Ya, sangat begitu jauh dari pandangan mereka. Wow. Di mana Mehreha? Di tengah-tengah perjalanan menuju pohon tersebut, tiba-tiba Leti menghentikan langkahnya karena perasaannya seperti ada yang kurang dari antara mereka. Dan sesekali ia menoleh ke depan serta ke belakang mengulang hitungan jumlah teman-temannya. Seketika itu pula sayup-sayup terdengar suara teriakan, memanggil-manggil. Leti memperhatikan dari kejauhan, tampak di matanya hanya sebuah titik yang bergerak tiada arah. Ya, itulah perilaku si Ambong akibat sikap yang penuh drama sebelum ikut hadir di Cakrawala ini. Hei Halihan. Dehai mana Halihan? Jangan bersembunyi. Hei Halihan. Kuma, berhenti. Tolong Kuma berhenti. Apa kalian tidak merasakan ada yang kurang di antara kita semua? Itu. Lihat ke sana. Sepertinya suara si Ambong. Terdengar nyaring suara panggilan Leti yang memakakan telinga. Kuma pun menghentikan langkahnya serta menoleh ke arah Leti berdiri. Walaupun ada tarikan begitu kuat untuk mencapai pohon yang besar dan rindang itu, begitu pula dengan Iting, Engeng, kecuali Adung, yang mengabaikan dan terus berlari. Adung, tunggu dong. Bosku kan Ambong gak ada tuh. Gimana ya itu Leti? Ambong kok bibi bisasa. Tidak kekelihatan? Masa bodoh ah. Ayo Kuma terus berlari atau aku yang lebih dulu. Wajah Kuma terlihat seperti tertiup angin topan ketika Adung berlari. Hehehe. Sudah kubilang akulah yang cocok memimpin.
Tak lama dari itu, Ambong pun sudah bersama dengan yang lainnya. Tibalah mereka di pohon itu dan saking merasa nyamannya di bawah rindangnya pohon tersebut. Mereka tidak menyadari ada lubang tersembunyi yang sangat besar mengelilingi pohon tersebut. Seperti sebuah jebakan yang sengaja ditata sempurna, jika ada satu titik di antara sekeliling pohon yang menginjaknya maka mereka akan terperangkap ke dalamnya. Adung sang reaktif juga ceroboh, terkecamuk penuh penasaran alias kepo banget, tidak bisa diam, berkeliling memperhatikan ke seluruh lingkaran batang pohon itu. Pohon apa ini? Dan kenapa pohon besar banget yang aneh ini cuma satu-satunya di sini? Aku ingat salah satu kokomi. Ya yang aku baca. Mirip banget net ini. Nah nama pohonnya Soso. Ai sok tahu kamu engeng. Pasti beda lah. Ini kan pohon teraneh yang pernah aku lihat. Dan bersamaan dengan celotehan Iting, Adung tak sengaja menginjak titik tersebut. Bentuknya membuat Adung penasaran. Ia pun mencoba menginjak kembali secara perlahan. Karena terasa membal, ia mengulang injakannya berkali-kali dengan sekuat tenaga. Adung pun terpental tinggi. Hei kalian, lihat ini. Permainan yang kutemukan. Ayo ikutan. Tiba-tiba ada getaran, yang awalnya berlahan hingga terguncang sangat dahsyat. Mereka pun terperosok bersamaan pohon besar itu ke dalam lubang yang sangat besar. Sementara Adung yang terpental melebihi tinggi pohon besar itu terjatuh di atasnya. Aduh. Permainan apa ini? Jangan-jangan ini ulahmu ya Iting. Mulutmu sangat-sangat bau bensin. Membuat pohon ini tersinggung. Bosku, Ambong. Memang ia pohon punya hidung juga seperti kita? Kalian ini masih bisa-bisanya berdebat? Bagaimana kamu, Kuma, Engeng? Apa kamu baik-baik saja? Kuma, Engeng hanya menatap Leti dengan senyuman. Adung yang tersangkut di atas pohon teriak-teriak komplain ke Leti. Padahal Adung ingin sekali minta tolong ke teman-temannya namun gengsi untuk mengucapkannya. Oh begitu ya, Leti. Kalian gak memperdulikan aku yang tersangkut di sini? Mendengar komplainan Adung, Leti menyungakkan kepalanya. Ambong dan Iting mengikuti gerakan kepala Leti yang mengarah kepada posisi Adung berada, lalu mempertawakan Adung. Hai, Adung, kenapa kamu bisa di situ? Hahaha, itu cocok kamu di sana. Hahaha, betul. Bosku Ambong, mirip apa ya tuh? Yang doyan banget pisang. Hayah. Aku tak tahu. Nah namanya lulutung ke asa sarurung kan? Melihat hal ini Kuma hanya bisa senyum-senyum. Sementara Adung hanya bisa mengerutkan alisnya sambil mengeluh. Bahagia banget kalian. Memang itu arti persahabatan, kalian. Nyesel aku. Semua. Gak punya perasaan? Mendengar keluhan Adung, teman-temannya mulai berpikir, bagaimana caranya menolong Adung. Di kesibukan teman-temannya berunding, seketika itu juga Kuma menyadari ada signal yang dihantarkan oleh Jabu. Kuma yang penuh ketenangan mengarahkan pejaman matanya ke simbol-simbol di menu tablet transparan. Secara seksama dan tanpa difahami oleh teman-temannya, Jabu menyampaikan mandat serta akan memberikan kekuatan serta energi ekstra kepada Kuma untuk dibagikan ke temannya jika mereka bersikap benar asalkan Kuma terus mempertahankan untuk tidak berbicara melainkan melakukan tindakan yang tepat ketika menemui tantangan maupun masalah. Sambil berlahan menyentuhkan keningnya ke batang pohon besar itu dan memeluknya serta mengelus-ngelusnya mesra seakan Kuma sedang berbicara lembut dengan pohon tersebut. Kuma, ada apa dengan kamu? Oh ya, apa kepalanya Kuma? Pusing Leti? Bosku Ambong. Lihat dong tuh, dia benar-benar. Mungkin kesabeet hantu pohon ya? Tanpa disadari oleh teman-teman Kuma, Apa pakan hantu secara tubuh? perlahan berangsur mengecil. Seakan, memahami apa yang ada di benak Kuma, tidak lain hanya ketulusannya ingin menolong Adung, turun dari ketinggian pohon itu dan bisa bersama-sama kembali. Namun pertanyaan demi pertanyaan hingga prasangka pun terlontarkan oleh teman-teman Kuma. Kuma, apa yang kamu lakukan dengan pohon ini? Kuku Kuma pupunyanya sisi sihir ya Kak Akah. Tah ada topan, tah ada badai. Nah kenapa bisa mengecil gitu? Bosku Ambong. Bukannya itu kemanjuran mantera-mantera kamu tadi, iya gak sih? Hebat drama kalian. Asal kalian tahu, pohon ini kasihan denganku. Betul gak wahai pohon? Seketika itu juga, Jabu tampil hanya dengan gemas suara menjawab pertanyaan serta prasangka teman-teman Kuma. Inilah jawaban, kenapa signal permainan ini Jabu percayakan kepada Kuma.
Jabu juga menjelaskan bahwa pohon tersebut adalah pintu gerbang permainan ini telah dimulai. Wahai sahabat semua, perlu kalian ketahui, kenapa saya memilih Kuma menjadi signal? Kuma memang terlihat biasa-biasa saja. Namun ia punya sisi kelebihan yang belum kalian ketahui. Apa itu? Ia memiliki kepekaan untuk memahami sesuatu. Kepekaan? Maksudnya apa, Jabu? Pertanyaanmu, cerdas Adung. Apa ada di antara kalian yang pernah kesetrum listrik? Atau tersengat tawon? Maupun tersambar petir? Kepekaan? Mendengar gema pertanyaan Jabu, seraya menguci pikiran teman-teman Kuma dan khususnya Adung, hanya bisa melongok menatap langit-langit terowongan, membayangkan bagaimana refleks yang akan mereka rasakan ketika kesetrum listrik ataupun tersengat tawon maupun tersambar petir. Memahami keunikan ekspresi di antara mereka, Jabu pun mengakhiri perkataannya serta menyemangati mereka. Kalian sudah menyaksikannya bukan? Sebagaimana tadi, Kuma mampu berkomunikasi dengan baik kepada pohon besar itu untuk menurunkan Adung. Sekarang kalian sudah bersama-sama lagi. Kalian tim yang hebat. Tetap jaga kekompakan. Kalau ingin berhasil, sikapi saling melengkapi di antara kalian. Dan selamat bersenang-senang. Letty, yang masih terniang dengan perilaku Kuma dengan pohon besar tersebut, berkata dalam hati, lalu menyambut akhir perkataan Jabu dengan bersemangat. Ternyata, tadi itu, Kuma sedang ngobrol dengan pohon besar itu. Oke. Siap, Jabu. Lalu kita harus gimana nih sekarang? Menurutmu? Aku ikut kuku mama dong. Ambong bosku. Aku nurut kamu saja deh, boleh kan? Wehiu dia. Suara kahmu. Mehnyat nyahyat. Lingah. Gema suara Jabu pun menghilang, Kuma dan teman-temannya mulai bergegas mencari jalan keluar dari lubang besar itu. Tempat mereka terperosok, mereka bersepakat melaju ke arah pancaran sinar dari sebuah lorong yang mereka temui. Tak jauh dari mereka melangkah, suara-suara terdengar aneh seakan ada sebuah kesibukan yang terorganisir. Adung yang berada di antara Kuma dan Letty, refleks memegang erat pegelangan tangan Kuma juga Letty sebagai isyarat untuk menghentikan langkahnya. Sebentar. Apa kalian mendengar suara-suara aneh itu? Oh, iya Adung. Aku pikir cuma aku saja yang mendengarnya dan entah gimana Kuma. Engeng, Ambong, Iting, apa terdengar oleh kalian juga? Menjawab pertanyaan Letty, Kuma, Engeng, Ambong, Iting hanya menganggukkan kepala. Kuma pun mengajak teman-temannya menggunakan bahasa tubuh, mengisyaratkan untuk tidak berisik, meruduk, berjalan berlahan mendekat ke arah sumber suara-suara aneh itu. Mereka bersembunyi di balik pancaran sinar yang memukau dan memantau keberadaan hal-hal yang terjadi. Mengamati apa yang dilihat Kuma dan teman-teman, mengingatkan Kuma ke sebuah buku yang pernah dibacanya, berjudul Negeri Moncrot dengan identitasnya. Dalam buku tersebut menceritakan, Syahdan di bumi universo yang lain, di benua Gorgon, terdapat negara yang bernama Kerajaan Gonggo, dengan dipimpin oleh dinasti Moncrot dan rajanya yang bernama Modol Moncrot sebagai penerus singgasananya yang tidak lain adalah putra mahkota, bernama Dobol Moncrot. Adapun kerajaan tirani Gonggo ini diperintah secara absolut karena rakyatnya besar dengan alam berlimpah ruah hanya saja oportunis dan Dobol akal budi. Sehingga meskipun sumber daya alamnya melimpah tetapi sebagian besar rakyatnya hidup dalam kefakiran intelektual dan material. Hanya segelintir elit yang hidup mewah pesta pora, hedonis dan wadonis. Perlu diketahui juga bahwa setiap rakyatnya sejak balita dicecoki doktrin atas nama pendidikan untuk hidup mengabdi kepada kerajaan. Fasilitas dan teknologi pembodohan dijejali atas nama kemajuan peradaban, agar rakyat tertidur lelap dan seluruh kekayaan kerajaan dibagi-bagikan atas nama dinasti Moncrot. Seluruh elemen kerakyatan dibelenggu atas nama demokrasi, agar elit brutal bebas mengumpulkan harta atas nama rakyat dan sebagai wakil rakyat. Hingga berita ini diturunkan, Kerajaan Gonggo masih saja sibuk membius rakyatnya sendiri agar tertidur, dengan janji-janji muluk melambung tinggi. Dan dengan mengatasnamakan berhala yang bernama Bala-Bala, semua kehidupan konkret mesti diabaikan, kecuali ritual penyembahan minus logika.
Tidak perlu Yagi berpikir tentang teknologi apapun atau pencapaian peradaban. Yang penting berbuat kebiadaban yang masif dan sistemik, maka kehidupan hedon dapat diraih. Peran besar dari Moncroters, yaitu kaula-kaula fanatik tiada akal yang setia mati kepada dinasti Moncrot, hingga kekuasaan langgeng aman terkendali di bawah naungan bala-bala. Namun ada yang beda dari buku yang pernah dibaca oleh Kuma, yaitu Dobol Moncrot Sang Putra Sulung. Kenapa realitanya ia menjadi korban? Bahkan kali ini menjadi objek ritual, dan apakah Dobol Sang Putra Mahkota melakukan pemberitahuan yang menilai sang raja sebagai pembangkangan yang akan merusak identitasnya, ataukah ini adalah bagian dari misi permainan? Jika iya, lalu bagaimana cara mencari tahu kebenaran yang terjadi kepada Sang Putra Mahkota ini? Melihat sang mahkota berada di sangkar beralaskan tungku dan mulai melakukan pembakaran, tiba-tiba terdengar teriakan Engeng histeris. Waduh, bisa ketahuan mereka gani kita? Raja Moncrot mengetahui keberadaan Kuma dan teman-teman karena jeritan tangis Engeng yang lantaran rasa takut berlebihan. Sang Raja Seraya berkata kepada budak-budaknya, budak-budak itu pun menyerang Kuma dan teman-teman. Bagaimana mereka menghadapi serta menyelesaikan masalah ini?